Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Kalau alamin, tapi kalau tidak dipanjangkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta sakit. Masa Tuhan pencipta kok sakit? Nah, jadi makanya disiplin seperti ini penting. Ya, seperti itu ya. Nah, ini iyyaka. Ini aja kalau kita, ini luar biasa nih. Iyyaka. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah itu harus yang terlintas dalam pikiran. Iyyaka na'budu. Mesti terlintas dalam pikiran. Allah itu tempat kita taat, tunduk, patuh. Ya itu. Jadi kalau kita paham maknanya, setan mau masuk mental. Kalau kita paham maksudnya. Tapi kalau paham maksudnya, wah, diputer-puter kita sama setan itu. Makanya jangan heran kalau kita sholat itu kadang-kadang lain yang dibaca, lain yang diingat, lain yang dikerjakan, lain yang dipikir. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan iman kita kepadanya dengan melaksanakan perintahnya, yakni sholat maghrib dan isya secara berjamaah. Termasuk perintah Allah yang berikutnya adalah kita diperintahkan untuk senantiasa mempelajari petunjuknya yang berupa kitab suci Al-Quran ini demi kebahagiaan, keselamatan dan kesempurnaan segala peribadatan kita kepadanya dengan mengikuti petunjuknya yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, kita akan melanjutkan bacaan kita pada ayat yang kelima, ya, di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya. Ada berapa kata itu? Ayat 5 berapa kata? 1, iyyaka na'budu, kata yang kedua, wa iyyaka, kata yang ketiga, nasta'inu, kata yang keempat. 4 kata ya. Kata di dalam Al-Quran disebut lafad. Ya, lafad. Jadi lafad itu sama dengan apa namanya? Kata kalau dalam bahasa Indonesia. Ayat. Ayat itu pengertiannya susunan beberapa kata atau beberapa lafad yang memiliki arti tertentu. Itu namanya ayat. Susunan. Jadi seperti ini, seperti ada empat kata ini, ada 4 lafaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disusun, ya dirangkai berapa memiliki makna tertentu akhirnya menjadi ayat. Dalam bahasa lain, kalau dalam bahasa Indonesia itu ya biasanya dari huruf. Apa itu huruf? Huruf itu adalah simbol bunyi. Ya, seperti A, B, C, D itu kan simbol bunyi. Huruf itu kalau digabungkan dengan beberapa huruf dan memiliki makna itu disebut kata. Kata itu lagi kalau dirangkai dengan beberapa kata berikutnya memiliki makna disebut kalimat. Nah, kalimat itu kalau di dalam Al-Quran disebut ayat. Ayat sekurang-kurangnya terdiri dari 3. Nggak ada di surat dalam Al-Quran ayatnya 2, nggak ada. Paling sedikit 3. Seperti wal asri, innal insana ayatnya 3. Idza jaa nasrullah ayatnya 3. Inna a'tayna 3. Kalau kul huwallah itu ayatnya 4. Kul a'udzu birabbin nas ayatnya 5. Kul a'udzu birabbil falaq ayatnya 6. Seperti itu. Jadi sekurang-kurangnya ayat dalam satu surat itu 3. Nggak ono satu surat kok 2 ayat, gak ada. 3, 4, 5 dan seterusnya. Paling panjang surat Al-Baqarah ayatnya 286.
68 kalau tidak salah ya. Iya. 268 ayat. Paling panjang sendiri. Berapa? 286 ya. 286 betul. Nanti berikutnya lagi surat Al-Mulk. Tambah ke atas, tambah ke atas, tambah ke atas, tambah pendek gitu. Makanya orang dulu kalau belajar Al-Quran itu nggak dibaca dari depan. Setelah habis turutan membaca alif bata itu biasanya dimulai dari Al-Fatihah, terus dibaca mundur. An-Nas dibaca mundur ke belakang. Itu kita ngajinya dulu seperti itu. Kalau anak sekarang nggak, karena pakai rumusan ono ikro, tilawati, ummi, itu sudah dibuat sedemikian rupa. Baik. Surat Al-Fatihah ini menjadi bacaan wajib di dalam sholat. Termasuk salah satu rukun qauliyah. Rukun qauliyah. Jadi sholat itu kan terdiri dari tiga kriteria dia nih. Rukun disebut rukun fi'liyah, itu gerakan. Gerakan-gerakan sholat dilakukan itu disebut rukun fi'liyah. Kalau itu salah, nanti bisa mengurangi nilai sholatnya. Ya. Yang kedua, rukun qauliyah, bacaan, termasuk bacaan Al-Fatihah. Qul a'udzu birabbina subhana rabbiyal a'la min sami Allahu liman hamidah at-tahiyyatu. Itu namanya rukun qauliyah. Ya. Sesuatu yang harus ada di dalam sholat, kalau tidak ada tidak sah sholatnya. Terus yang ketiga, rukun qalbiyah. Ya, kondisi hati. Walaupun kita sholat, bacaannya bagus, gerakan-gerakannya tidak ada yang salah, tapi pikirannya belakrak. Nah, itu sekurang-kurangnya bisa mengurangi nilai sholat kita, mengurangi sempurnanya. Ya. Kalau saya mengatakan kok tidak diterima, kok terlalu kejam. Ya, ya. Terlalu kejam. Jadi jangan, oh tidak diterima ya, diterima cuma tidak sempurna. Ya. Karena kenapa kok diterima? Taatnya itu loh, kita diperintah sudah taat itu sudah diterima. Ya, taatnya dapat nilainya itu pada yang taat. Walaupun demikian menjadi kewajiban setiap orang-orang beriman untuk sempurnanya suatu ibadah yang kita persembahkan kepada Allah itu memang dasarnya harus pakai ilmu. Pakai ilmu. Semakin tinggi pengetahuan kita tentang persoalan suatu ibadah, semakin sempurna nilainya, semakin kurang juga nilainya. Nah, di mana ilmu itu kita dapatkan? Ya tentu ini sumbernya segala ilmu dalam Islam kan ini. Ya ini Quran ini. Ya, yang harus dibaca sepanjang hayat kita. Jadi kalau ada orang bertanya, kapan kita berhenti ngajinya? Jawabnya, kapan kita selesai atau berhenti ngaji? Jawabnya, setelah masuk ke liang kubur. Ya gitu. Jadi walaupun sudah khatam balenin ne. Kenapa kok dibaleni? Karena manusia itu mempunyai sifat lupa. Sudah tahu, lupa lagi. Sudah tahu, lupa lagi, maka dibaca lagi. Maka itulah sebabnya, maka belajar seperti ini memang menjadi kewajiban kita. Seandainya orang ngerti ayat-ayatnya bahwa orang tidak ngaji Al-Quran itu betapa merana dan menderitanya nanti di hadapan Allah, maka tidak ada orang yang tidak mau ngaji. Mungkin masjid ini nggak muat. Seandainya ngerti orang bahwa nanti betapa besar dosanya orang-orang yang tidak mau mempelajari kitab suci Al-Quran ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk surat Al-Fatihah ini berapa ayat Pak? Coba lihat Pak, berapa ayat? Ini sebagai preambul pembukaan muqaddim Al-Quran. 7 ayat ya? 7 ayat. Bismillah itu di dalam surat Al-Fatihah masuk ayat 1. Kalau di surat yang lain Bismillah itu nggak masuk ayat. Hanya pembatas dari perpindahan surat ke surat yang lain selalu dibatasi dengan Bismillah. Kecuali surat apa Pak Hadi? Surat 9, tidak pakai bismillah. Itu satu-satunya surat dalam Al-Quran tidak pakai bismillah. Surat ke-9, surat At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah itu kan isinya banyak, berisi tentang ancaman-ancaman Allah itu, maka tidak pantas kalau dikasih bismillah. Nah, itu. Sebagian orang sholat atau di dalam kehidupan syariat membaca surat Al-Fatihah ini, akhir ayatnya itu tidak dipanjangkan. Sebagian itu, contohnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu 7 salah semua. Di mana salahnya? Karena tidak diseret, tidak dipanjangkan. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim, panjang. Alhamdulillahirabbil alamin, panjang. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, panjang semua, 7 ayat dia. Nah, ini kalau dalam pelajaran tajwid disebut mad aridul lisukun. Setiap bacaan panjang yang panjangnya 2 ketuk, kalau berhenti dilebihkan menjadi 3, 4 sampai 5. Mad apa namanya Pak Pur? Mad aridun disukunnya. Ini yang harus diindahkan Pak. Biasanya yang ini nek salat duhur sampai salat asar, soalnya gak kerungu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kemana cepet-cepetan. Nah, itu salah. Semua akhir ayat itu diseret itu dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kenapa kalau tidak dipanjangkan? Maknanya berubah. Nah, jadi ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu kalau panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, maknanya berubah. Nah, itu masalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Kalau alamin, tapi kalau tidak dipanjangkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta sakit. Masa Tuhan pencipta kok sakit? Nah, jadi makanya disiplin seperti ini penting. Baik, itu yang menjadi perhatian kita. Sekarang kita lanjutkan. Iyyaka. Artinya apa? Hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau. Engkau sopo? Hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau, ya kepada Allah. Karena kalau kita sholat itu kan artinya munajat. Ya. Sholat itu kan munajat ya. Astagfirullahaladzim. Sholat itu sama dengan munajat. Munajat. Sholat itu sama dengan doa. Sholat itu artinya munajat. Munajat itu berbisik-bisik. Berbisik-bisik ya. Munajat berbisik-bisik. Atau dalam bahasa lain, sholat itu kita curhat. Curhat kepada siapa kita? Curhat kepada Allah. Mana kalimat yang kita gunakan untuk curhat itu? Iyyaka. Apa artinya tadi? Hanya kepada engkau. Engkau siapa? Engkau ya Allah, hanya kepada engkau ya Allah. Na'budu. Ini ya, perhatikan ya, jadi ini. Iyyaka. Iyyaka pakai tandid ya. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka salah, harus ditekan. Iyyaka. Iyyaka gitu ya. Ini kata kedua, na'budu. Terus kata yang ketiga, wa iyyaka, wawunya ini pertambahan. Wa iyyaka nasta'inu. Nasta'inu. Nah, ini ya. Iyyaka hanya kepadamu. Kepada siapa maksudnya ini? Kepada Allah. Karena kita sholat itu kan bisik-bisik dengan Allah, omong-omongan dengan Allah kita yuk. Na'budu artinya kami menyembah. Menyembah itu artinya apa? ini menyembah ini harusannya. Menyembah itu memiliki beberapa makna. Satu, menyembah itu artinya tunduk. Tunduk. Kedua, patuh. Ya. Ketiga, taat. Ya. Na'budu kata apa namanya? Na'budu ini juga artinya tunduk, patuh, atau pasrah. Pasrah. Na'budu apa lagi? Na'budu artinya apa? Na'budu itu ya bisa tunduk, patuh, taat, pasrah. Apa namanya? Segala hajat dan kebutuhan kita itu kita ya tumpuan ya. Berharap.
Itu artinya na'budu. Lalu jadi bahasa Indonesia abdi, ya, mengabdi. Maka kalau kita sebetulnya terlalu tinggi bahasa, sampai pekerjaannya abdi negara, sebetulnya nggak cocok itu. Nggak ada abdi negara itu. Negara itu ya apanya mau diabdi negara. Tapi itu kan bahasa ya. Sebetulnya kita ini, semuanya kita ini abdi Allah. Yang paling tepat semua kita ini Abdullah. Abdullah itu artinya abdi Allah. Abdi Allah itu maksudnya hambanya Allah. Hambanya Allah itu maksudnya tugas kita ini di dunia hanya untuk menyembah Allah. Menyembah Allah itu artinya hanya kepada Allah kita tunduk, hanya kepada Allah kita patuh, hanya kepada Allah kita taat, hanya kepada Allah kita pasrah, hanya kepada Allah kita berharap. Itu artinya na'budu. Bukan kepada yang lain. Nah, jadi iyyaka, hanya kata-kata iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kami tunduk, kami pasrah, kami berharap, kami mendekat, kami memohon, kami berlindung. Nah gitu ini na'budu. Ya. Jadi ibadah itu artinya apa? Nah, dari kata ini ibadah ini. Ibadah ini kalau nanti dikembangkan bahasanya, lahirlah kata ibadah. Ibadah. Ibadatun, ini bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia. Ibadah itu artinya ya nih, tunduk, patuh, taat, pasrah kepada Allah. Itu berapa kali kita ucapkan dalam sehari semalam? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah akan kami tunduk, hanya kepadamu ya Allah kami akan patuh, hanya kepadamu ya Allah kami akan taat, hanya kepadamu ya Allah kami akan pasrah. Terus aturan-aturan Allah yang isinya ada perintah, ada larangan, kita langgar. Padahal waktu kita sholat, kita berjanji kepada Allah hanya akan patuh taat. Nah di sini masalahnya kita ini. Di sini masalahnya. Setiap kita sholat, selalu kita membuat pernyataan, pengakuan, bahkan ini ada yang mengatakan ini sumpah pengajian. Sumpah kepada Allah bahwa kita ini hanya akan patuh, tunduk patuh kepada Allah. Kemudian dari perjalanan kita itu kadang-kadang dilanggar. Janjinya dilanggar. Maka besok itu seberapa banyak kita melanggar, jadi ditimbangkan besok ya. Taatnya itu banyak taatnya apa banyak melanggarnya. Nah, jadi nanti umpamanya kalau kita buat kayak gini. Ya, umpamanya kita buat garis kayak gini. Taat itu artinya tunduk patuh. Di sini fasik. Fasik itu artinya melanggar. Nggak taat maksudnya fasik itu ya. Nah diberi nomor ini ya. Kita mulai bangun misalnya. Sudah bangun nggak sholat subuh. Masuk di mana ini? Taat apa fasik? Bangun pagi nggak sholat subuh, mestinya harus taat kepada Allah. Dia nggak sholat subuh, masuk di sini. Fasik itu artinya durhaka, fasik itu artinya bermaksiat, fasik itu artinya berbuat dosa. Ya, fasik itu artinya melanggar, bermaksiat, berbuat durhaka, berbuat dosa. Gitu aja. Kita bangun pagi lagi, langsung ada tamu, kita diajak menceritakan, menjelek-jelekkan orang lain, dan kita iakan. Masuk di mana di sini? Masuk di sini. Masuk di sini. Ya. Nah, di sini. Ya, kita ada tamu bertamu kita, kemudian tamu kita diajak ngomong dengan baik, kemudian dikasih suguhan, mungkin kopi apa gitu, masuk di sini. Itu aja kita nanti. Sepanjang mulai dari bangun sampai tidur kembali, yang dicatat oleh malaikat itu kita ini dalam keseharian banyak taatnya apa banyak fasiknya. Nah, itu aja. Cuman kita nggak pernah ngitung memang ya, nggak pernah ngitung. Tapi jangan lupa, semua yang kita kerjakan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita ucapkan, itu tidak ada yang istilahnya yang tidak tercatat di hadapan Allah. Dan besok itu dinilai. Di mana letak pengadilannya besok? Di padang mahsyar. Dinilai. Oh kita melangkah dari masjid saja ke sini ya, ke sini melangkah ke masjid. Ya, asalkan berwudu dulu Pak dari rumah ya, jangan wudu di masjid. Melangkah ke masjid itu, kata Nabi, setiap kaki kanan diangkat diberi derajat oleh Allah Subhanahu. Diangkat derajatnya oleh Allah itu, derajat diangkat itu masih dikasih nilai kebaikan. Kaki kiri diangkat, dosa-dosanya rontok.
Semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin banyak seperti itu ya. Itu baru nilai ya. Nanti masuk di masjid, ya kita sebelum duduk sholat tahiyat masjid, di sini aja nilai. Taat fasik, taat fasik, taat fasik. Nah, ini kita cara menilainya. Nah, di sini maksudnya iyyaka na'budu. Ini kan terlalu hanya kepadamu ya Allah kami akan patuh, kami akan tunduk, kami akan taat, kami akan memasrah, kami akan berharap ya. Tapi kadang-kadang kita ucapkan gitu, kadang-kadang juga berharap ke mbak dukun. Ini nggak cocok ya, mbak dukun. Ya seperti itu ya. Nah ini iyyaka. Ini aja kalau kita, ini luar biasa nih. Iya kan. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah itu harus yang terlintas dalam pikiran. Iyyaka na'budu. Mesti terlintas dalam pikiran. Allah itu tempat kita taat, tunduk, patuh. Ya itu. Jadi kalau kita paham maknanya, setan mau masuk mental. Kalau kita paham maksudnya. Tapi kalau paham maksudnya, wah. Diputer-puter kita sama setan itu. Makanya jangan heran kalau kita sholat itu kadang-kadang lain yang dibaca, lain yang diingat, lain yang dikerjakan, lain yang dipikir. Maka ruku itu, ruku kayak gini, ruku. Ruku ini kan bahasa tubuh. Bahasa tubuh disebut juga bahasa simbol. Apa maksudnya ruku? Melambangkan ini untuk membuktikan ucapan kita ya. Ruku itu simbol bahwa kita ini tunduk patuh kepada Allah. Tidak ada yang membangkang, mulai dari ketua RT sampai presiden disuruh tunduk. Ya, ini kalau kepada Allah ini na'budu. Jadi paham sampai di sini ya. Maksudnya na'budu itu hanya kepada Allah kita akan taat, tunduk, patuh. Cuman pernyataan kita ini, janji kita ini, sumpah kita ini sebetulnya sumpah ini kita kepada Allah. Kebanyakan kita langgar. Dilanggar. Maka semakin banyak kita melanggar, biasanya doa semakin lambat untuk dikabulkan. Nah, itu apa iman ya? Semakin banyak kita melanggar janji kita dengan ungkapan iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah, tapi kita langgar. Ternyata kita dalam melaksanakan aturan Allah lebih banyak yang dilanggar daripada yang dipatuhi, lebih banyak pasiknya daripada taatnya. Nah, ini ya kadang-kadang doa kita itu lambat dikabulkan. Bukan tidak diterima. Cuma diberi lambat. Dan orang berdoa itu nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya, Pak. Berdoa itu diterima ataupun tidak diterima tidak sia-sia. Karena doa itu ibadah. Sudah dapat nilai itu tadi. Ya, doa nilai. Jadi jangan mengatakan begini loh. Aku ya dungo terus sholat duha saben pagi yang nggak dikabulkan. Nggak jodoh aku ini. Jangan kayak gitu. Nggak ada istilah nggak jodoh. Orang berdoa itu diterima dengan segera, diterima dengan lambat ataupun tidak diterima, nggak ada ruginya. Tapi nggak ada ruginya. Kenapa nggak ruginya? Karena setiap doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Pak Widodo selamat ya Pak Widodo ya, pulang pergi. Nah ini nih kita doakan. Dan kata Nabi, sedekah yang luar biasa kita kepada sesama orang-orang beriman itu nggak ada nilainya Pak ya. Sedekah yang paling luar biasa nilainya kepada kita sesama muslim sama orang itu dengan saling mendoakan. Saling mendoakan Pak. Makanya kalau kita sholat pada kalimat at-tahiyat itu Pak kebanyakan ada kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Salamu alaika ayuhan nabi wa doakan nabi dulu. Salamu alaina. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wih luas sekali itu ya. Salamu alaina. Ya Allah limpahkan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian kepada kami semua. Kami semua itu siapa? Semua orang Islam yang ada di dunia. Yang dulu dan yang belakangan nanti yang mati yang tidak. Kenapa semua Pak? Kena semua. Ya, jadi betapa itu Pak Widodo, betapa kebaikan kita kalau kita sholat itu bukan cuma dinikmati diri sendiri, bukan dinikmati sendiri, untuk semua kita. Wes nggak pandang suku, nggak pandang lintas agama, nggak pandang lintas negara, lintas daerah itu. Kalau sesama Muslim itu sholat saling kena kita doanya. Sampean sholat, aku kena. Aku sholat sampai kena itu loh Pak, ikatannya itu ya. Itu hebatnya kita itu kalau menjadi manusia itu.
Setiap kita baca Fatihah, ketika katakan ihdinas siratal, kena semua itu. Makanya Pak Iman, imamnya nek wes maca Fatihah, imamnya itu wes bagus bacaan Fatihahnya, nggak diragukan, udah pase. Sebetulnya makmum itu yang paling bagus itu nggak usah baca. Nggak usah baca, diamnya. Jadi bacaannya makmum itu sudah apa namanya? Nunut sama bacaannya, termasuk bacaan Al-Fatihahnya. Itu yakin, Hah? Habis situ baca Fatihah yang belakang. Ya, iya. Ya kenapa kita, kalau saya kebanyakan setelah waladolin baca sendiri, karena kadang-kadang imamnya itu yang jadi imam itu kita sering karena kecepatan. Imamnya juga kadang-kadang panjang dibaca pendek, untuk mantap baca lagi nggak apa-apa juga. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Nanawi itu habis waladolin kita baca, tapi liri itu nggak, jangan banter, jangan imamnya banter, makmumnya banter juga, nanti tubruk-tubrukan ya. Nah, tapi kalau kita yakin Pak Iman imamnya udah bagus bacaannya nih, kita nggak usah ya. Tapi kenyataan dalam sehari-hari kita sholat itu terutama jamaah, zuhur, asar, Ya. kita nggak baca. Oh iya. Imamnya juga ada. Iya. Kita nggak tahu. Iya. Ya, betul. Yang dimaksud makmunya nggak perlu baca kalau imamnya bagus bacaannya pada sholat yang bunyi. Ya, sholat yang bunyi itu kan maghrib bunyi kan, isya bunyi subuh. Kalau asar sama duhur karena imamnya nggak bersyarat, tetap moco dewe-dewe gitu ya. Tetap baca sendiri-sendiri. Ya, yang dikasih keringanan makmum, sebagian ulama juga mengatakan tidak perlu membaca Fatihah karena kedengaran kan, dan baca surat kalau imamnya sudah membaca. Selama kita yakin bahwa bacaannya itu bagus, tidak ada yang salah. Ya, cuman kita itu kan menemukan imam yang seperti itu juga kan nggak gampang juga. Tapi panjang pendeknya kita kan juga ada tahu. Iya, nggak masalah. Makanya itu supaya sempurna sholatnya itu, makanya jangan tinggalkan sholat jamaah. Sempurnanya segala kekurangan kita dalam sholat itu akan disempurnakan oleh Allah melalui sholat berjamaah. Contoh tadi. Sholat apa Pak Hadi namanya nek makmumnya terlambat, sholat apa namanya? Makmumnya terlambat itu. Makmum sudah, imamnya sudah Allahu Akbar, makmumnya sewudu gini ya. Selesai wudunya datang ke sini takbir, tapi imamnya kedapatan ruku. Dia ikut ruku, kan nggak mau cepat ya, nggak baca Fatihah itu ikut ruku. Tapi nanti kalau selesai nggak usah nambah. Loh, nggak baca Fatihah, surat Al-Fatihah itu bacaan wajib, sudah ditanggung oleh imam. Itulah hebatnya sholat berjamaah. Hebat ya. Imam itu harus betul. Iya, mestinya ya harus ada kriterianya. Ya, imam itu sangat menentukan. Karena imam itu istilahnya apa ya? Ya kayak mobil supir lah. Mau selamat penumpang, mau apa itu tergantung imam. Maka memilih imam sholat itu, imam sholat bukan imam yang lain itu, memang kita harus ada kriterianya. Cuman kita mencari yang seperti itu di mana juga nggak gampang. Misalnya kalau kayak gini, Pak Iman, kita ini mau sholat isya. Biasanya yang imami Pak Hadi atau Pak Hayi atau Abasin atau Pak Pur, semuanya nggak ada. Makmum sudah kumpul ini, sudah masuk maghrib. Jangan sampai mengatakan mulai imamnya nggak teko, sholat di rumah masing-masing, nggak kayak gitu. Udah nggak gitu. Udah sholat siapa saja yang jadi imam itu nanti pokoknya itu nanti di situ. Ya, istilahnya seadanya. Karena kalau pulang ke rumah sholat sendiri-sendiri itu rugi sekali Pak ya. Allah menyempurnakan ibadah kita itu di dalam berjamaah. Jamaah itu artinya apa? Jamaah artinya apa? Jamaah itu artinya banyak, berkumpul bersama-sama, bersatu, itu artinya jamaah, berkumpul bersama-sama. Kata Nabi, al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Orang yang selalu mengutamakan kebersamaan, selalu bersama-sama, senang kumpul-kumpul, suka bersatu, Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dari langit turun ke bumi.
Jadi kita selalu. Tapi sebaliknya, wal furqatu azabun. Orang yang suka berpecah belah, gontok-gontokan, saling menjelek-jelekkan di antara kita ini azabun, akan mendatangkan segera datangnya azab Allah. Nah, itu. Sampai di dalam sholat, kalau kita ini sendirian sholatnya dapat 1 pahalanya. Begitu ada imam, ada makmum, 27. Bukan main. Berarti kita sholat 27 kali, ya kalau sendirian baru senilai kayak ini ya. Makan juga. Makan kalau ingin banyak pahalanya itu jangan makan sendirian. Nabi mencontohkan. Nabi nggak pernah makan, selalu mencari. Nabiullah Ibrahim itu Pak salah satu luar biasanya. Kalau mau makan Nabiullah Ibrahim itu berdiri di depan pintunya. Kalau ada orang lewat, Pak Sodi, imam sini. Ayo makan bareng aku ya. Itu Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim mencari teman makan aja berkilo-kilo. Kalau kita makan pintunya ditutup, takut ada orang. Nabi juga begitu Pak, selalu. Makanya kalau ingin makanan yang biasanya dimakan hanya untuk 3 orang, tapi kalau kita makan berjamaah 5 sampai dicukupkan oleh Allah, cukup itu. Kenapa di situ? Ya di situ karena berjamaah itu loh Pak, kumpul bersama-sama itu. Dan ada nilainya. Coba Pak Iman, coba sampean makan sendirian dengan kumpul sama anak sama gini, nikmat mana? Ayo. Nikmat sama iya. Tadi sebetulnya, tapi kebanyakan Surabaya juga. Iya. Bekerja sendirian nggak enak. Coba kerja bakti. Enak Pak, kita di situ ada nilainya itu. Nilainya di situ karena bakti. Sampean rekreasi sendirian nggak enak. Coba kalau kita asal rombongan, pasti enak. Jadi Allah itu meletakkan kesenangan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan itu terletak pada jamaah. Tidak ada agama di dunia ini yang sangat mementingkan senang bersama-sama, berkumpul dan bersatu selain Islam. Sampai diharamkan kita berpecah belah, gontok-gontokan itu haram. Maka kalau Pak Lolo nggak nyopo aku nggak nyopo, silaturahmi diputus, kata Nabi besok nggak bisa masuk surga. Ya Pak Iman, ini bahayanya Pak Iman. Ketika Pak Iman memutus silaturahminya dengan saya, sampean nggak nyopo aku nggak nyopo sampean, lebih dari 3 hari, itu berarti nggak bisa masuk surga kata Nabi. Itu 1 orang. Bayangkan kalau banyak orang yang kita musuhi. Walaupun dia sholat, tapi belum minannasnya hubungannya dengan sama manusia rusak. Nah, kalau ini kita bisa mengamalkannya ini luar biasa ya, luar biasa. Ada orang kadang-kadang baik dengan Allah, tapi tidak baik dengan sesama. Sebaliknya juga, ada orang baik dengan sesama manusia, tapi nggak beribadah, nggak bisa selamat juga. Nah, ini jadi kembali lagi. Iyyaka na'budu, apa tadi artinya? Ini intinya surat Al-Fatihah seperti ini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami patuh, kami taat, kami pasrah. Makanya kalau kita artikan la ilaha illallah, itu artinya tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang dipatuhi selain Allah, tidak ada yang ditaati selain Allah, tidak ada tempat memohon selain Allah, tidak ada yang menghidupkan selain Allah, tidak ada yang mematikan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, tidak ada yang menyehat, semuanya ke Allah semua. Tidak ada yang mengampuni dosa dan kesalahan selain Allah. Tidak ada yang menyelamatkan dosa selain Allah. Itu masuk di sini. Jadi iyyaka na'budu itu wa iyyaka sejalan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. La ilaha, tidak ada yang disembah. Illa, kecuali Allah, hanya Allah. Sama dengan ya. Ini diperhatikan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kan sama kan artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. Sama kan maksudnya. Cuman kalimatnya yang berbeda, maksudnya sama. Selanjutnya, wa iyyaka. Sama ya, pengulangan katanya. Wa iyyaka 2 kali. Waunya ini artinya dan. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'inu. Ya, kami. Bahasanya kami apa saya? Kami, apa bedanya kami dengan saya? Kami sama saya. Ya, kalau kami diri kita dan mengatasnamakan orang lain. Kalau saya ya pribadi. Kalimatnya di sini nun, nasta'in, kami.
Dengan demikian kalau kita sholat itu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan. Untuk kepentingan bersama seluruh orang-orang beriman itu loh ya. Makanya itu tadi nggak usah baca Al-Fatihah kita sendiri karena kan sudah terwakili dengan ini ya. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kami itu berarti nggak sendirian. Wa iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami memohon. Memohon apa? Memohon segala hajat, kebutuhan, keperluan, urusan dunia, urusan akhirat. Kena semua di sini. Kena semua. Makanya kata Nabi itu, kalau kita baca ini, kalau mendoakan orang itu Pak Hadi, misalnya ada orang sakit. Pak Iman, misalnya ada orang sakit. Kita diminta untuk mendoakan. Atau orang punya hajat, kita diminta mendoakan. Ketika kita membaca kalimat ini, usahakan hatinya itu muncul. Iki loh, umpamanya gini. Ya Allah, si fulan sakit. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah segera memberi kesembuhan. Biasanya kita awali doa ini dengan bacaan Al-Fatihah. Biasanya ala hadhin niya wa ila hadrati rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita sampai kepada kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah, itu berharap penuh nih, hanya kepadamu ya Allah, bukan keinginan. Kami taat, kami beribadah, kami patuh, kami memohon. Wa iyyaka nasta'in, dan juga hanya kepadamu ya Allah kami memohon segala hajat. Hajatnya apa? Munculkan dalam hati. Iki loh sakit. Ya. Ya. Aku dililit utang. Ya. Aku punya masalah. Seluruh persoalan yang kita alami dan ajukan kepada Allah. Munculkan hati kita ketika kita membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kadang-kadang ada orang sholat itu diulang-ulang. Karena mungkin pertama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin nggak kena. Ibarat orang nyawat itu melenceng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ya. Boleh. Kalau istilahnya dimaksudkan memang untuk memantapkan. Tapi itu dalam sholat sunat. Kalau dalam sholat fardu jangan. Apalagi kalau kita jadi imam nanti loh. Oh pokok Fatihahnya dibolak-balik. Maksudnya ketika kita mendoakan di luar sholat ya. Boleh. Iya kena bu ya. Di sini Pak kuncinya. Nah, jadi iya kena budu. Orang kalau bekerja itu dibayar dulu baru minta upah. Apa minta upah dulu baru dibayar. Yang benar yang mana? Kalau kepada sama manusia. Dibayar dulu baru bekerja. Bukan bekerja dulu baru dibayar. Kalau mengikuti surat Al-Fatihah, ya kalimatnya ya. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami akan patuh, taat, menyembah, mengabdi. Berarti kerja dulu kan? Letak laba untung ruginya ini berada pada amalan sunat. Ya, puasa wajib yang bulan Ramadan. Kalau ingin dapat bonus-bonus mendekat kepada itu, lakukan puasa Senin, Kamis, puasa ini. Ini besok ini bulan Zulhijjah ini ya. Dianjurkan orang berpuasa kalau bulan Zulhijjah ini, terutama yang mau berkorban juga, mulai tanggal 1 Zulqaidah sudah masuk kan? Belum ya? Sudah masuk Zulhaji. Enggak Zulhaji maksud saya, bulan Zulhaji sudah masuk enggak? Sekarang. Sudah apa belum? Bagi orang yang mau berkorban itu ya juga tidak berkorban, sangat dianjurkan untuk berpuasa sampai hari ke-9. Sudah ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau tidak mampu juga itu sekurang-kurangnya 2 hari, tanggal 8 sama tanggal 9. Karena tanggal 10 nggak boleh kita karena haram berpuasa ya. Hari Tarwiyah itu di hari mimpinya Nabi Ibrahim nyembelih anaknya itu. Ketika para jamaah haji berkumpul di Arafah besok untuk wukuf. Nah itu kita yang tidak haji dianjurkan berpuasa. Sini. Tuh, di 2 hari itu. Tapi kalau bisa mulai dari saya tiap. Nah orang yang berpuasa sunnah, sholat sunnah, memperbanyak sedekah, bukan zakat. Kalau zakat itu enggak, itu sudah wajib. Enggak zakat, pokoknya celaka. Letaknya kita ingin dekat Allah itu memperbanyak sedekah. Kalau ibadah harta, memperbanyak infak, bukan zakat. Letaknya kita ingin dekat kepada Allah bukan sholat fardu, bukan. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Di mana dia berada pada ibadah-ibadah sunnahnya. Nah,
Kalau kita sudah dekat kepada Allah, ini banyak beribadah, banyak taat, baru iyyaka nasta'in. Disinilah nanti kemudahan pertolongan Allah akan datang. Ya. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin banyak memohon, semakin dikabulkan seperti itu. Monggo mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya, hanya. Iya, tidak ada yang lain. Kemudian pertolongan yang hanya kepada Allah, pertolongan. Iya, iya. Yang pertolongan yang kepada Allah itu yang seperti apa? Soalnya kita hidup di dunia ini ya, kita itu mendirikan rumah, itu minta tolongnya pada manusia. Iya. Apa bertentangan dengan ini? Iya. Ya, maksudnya yang pertolongan pada Allah itu yang seperti apa? Pertolongan ada dua. Ada pertolongan yang hakiki, ada pertolongan yang apa namanya? Pertolongan semu istilahnya. Kalau kita kepada sesama manusia itu pertolongan semu. Tidak mutlak. Kita minta tolong, bisa kita ditolong, bisa kita tidak ditolong. Ya karena manusia itu memiliki keterbatasan. Tapi pertolongan Allah enggak. Kalau kita memohon kepada Allah tidak ditolong oleh Allah, pasti ada masalah dengan kita. Itu Apuria. Karena Allah yang janji, mintalah kamu kepadaku, surat Al-Baqarah ayat 100 ya. Quran surat kedua ayat 186 ini. Kata Allah, mintalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Nah, berarti dijanji. Mintalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Cuman di belakang ayatnya itu ada syaratnya. Falyastajibuli. Tapi syaratnya kamu harus penuhi dulu aturanku. Kamu harus banyak taatnya, jangan banyak pasiknya. Kalau banyak pasiknya daripada taatnya ya doamu mungkin diterima tapi lambat baru diberikan. Karena pertolongan Allah itu hakiki, Pak. Pasti. Hah? Ya. Pertama begini, kita tidak meminta kepada Allah saja sudah banyak sekali pertolongan datang ke kita. Tidak minta saja, nggak ada manusia bisa. Contohnya, oksigen. Punya siapa itu? Semenjak kita lahir sampai sekarang, apa yang terjadi kalau 5 menit saja Allah dihentikan oksigennya? Nah, itu betul Pak. Allah itu menolong hambanya secara hakiki. Cuman orang kalau nggak paham biasanya, air, udara, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan yang di laut, itu semuanya itu bentuk pertolongan Allah. Dikasih pikiran, dikasih panca indera, ini itu betul pertolongan yang hakiki semua itu. Ya. Cuman kita kadang-kadang karena salah paham, wah aku mau doa ini, katanya doa ini kalau dibaca katanya ini kok cepat dikabulkan, ternyata di sini masalahnya. Di sini kita banyak pasiknya daripada taatnya. Iya kan? Kenapa biasanya orang kalau meminta doa kok datang kiai-kiai, kok nggak datang ke misalnya ke orang-orang biasa saja, kok datangnya ke kiai? Nyuwun barokah biasanya, nyuwun barokah, kenapa kok datang ke kiai-kiai orang? Kenapa itu? Apa yang melatar belakangi? Oh dia juga kata Allah berdoalah kamu kok, ya. Kenapa kok minta tolong ke kiai? Karena orang menilai para kiai itu orang yang tekun. Biasanya kiai-kiai di pondok pesantren itu ya urusannya cuma ibadah, nggak ngurusin dunia macam-macam, itu beda aja dia. Jadi dia kita yakin bahwa orang yang seperti ini pasti dekat kepada Allah. Nek wes banyak zikirnya, banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya, pasti dekat. Kalau memohon kepada Allah, besar kemungkinan tadi itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Itu Pak Pur. Jadi permohonan itu kalau kita minta tolong kepada semua manusia ya memang diperintahkan juga. Orang kalau nggak meminta tolong kepada manusia itu namanya sombong ya, minta tolong. Tapi yakini bahwa pertolongan manusia pertolongan yang semu, tidak mutlak, tidak menjadi ketentuan. Kalau Allah pasti. Nah kalau kita minta tidak diberi oleh Allah, ya kita yang salah, introspeksi. Ada yang gitu seperti itu. Itu Pak perjawabannya. Seperti tempo hari, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifatnya Ar-Rahman itu kalau di dunia menyebar, menyeluruh. Tidak ada makhluk Allah di dunia ini yang tidak dikasih oleh Allah. Sampai cacing-cacing di dalam tanah semuanya diberi.
Ar-Rahman. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih dan tak pilih kasih di dunia. ya. Tapi nanti di akhirat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat penyayangnya Allah, yang disayang itu hanya hambanya yang taat. Itu berlakunya nanti di akhirat. Kalau di dunia yang lebih berumum itu sifat Ar-Rahman. Ya, pemberian Allah itu menyebar bukan hanya kepada manusia, manusia pun bukan hanya yang taat, bahkan yang kafir-kafir itu lebih banyak yang diberi oleh Allah daripada kita orang beriman. Ya, seperti itu. Karena Allah itu Maha Pengasih. Sifat kasih Maha Pengasihnya Allah itu di dunia itu menyebar semuanya. Tapi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, besok berlakunya di akhirat. Di dunia ada juga yang disayang oleh Allah tapi tidak berlaku nanti di akhirat. Di akhirat itu terpisah. Oh, ini orang-orang yang kafir-kafir, yang munafik, yang fasik, masuk ke neraka semua. Ini orang-orang yang taat itu masuk ke surga. Itu sudah jelas kelihatan. Sama dengan itu Pak Pur. Ar-Rahman Ar-Rahim. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya berarti tidak duanya. Maksudnya ini kalau memang urusan-urusan yang berkait dengan hakullah, haknya Allah. Tapi ada juga kita, ya memang namanya hakul adami, sesama manusia juga itu kita minta tolong juga. Minta tolong, perlu minta tolong. Orang yang tidak mau minta tolong kepada sesama manusia itu berarti sombong menganggap dirinya. Seperti itu kira-kira. Nah, ya. Ya boleh, pertolongan hakiki, pertolongan yang semu. Ya gitu tadi. Monggo yang lainnya. Pak Widodo, ada lagi? Jadi kalau kita Pak membaca Al-Fatihah ini, setiap kita membaca Al-Fatihah bukan main Pak. Kata Nabi itu andaikan ditimbang bobotnya Al-Fatihah itu satu kali kita baca lebih besar, lebih berat, lebih besar daripada dunia langit beserta isinya. Baca Al-Fatihah. Ya karena ini tadi ada kalimatnya luar biasa. Maka menjadi kebiasaan kita kalau disuruh berdoa supaya doanya cepat dikabulkan selalu diawali dengan Al-Fatihah. Kenapa kok Al-Fatihah? Di Al-Fatihah coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim pujian. Alhamdulillahirabbil alamin pujian. Maliki yaumiddin pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pernyataan, perjanjian antara kita dengan Allah. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim, masuk doa. Coba doanya ya. Allah itu bukan berarti Allah senang disanjung-sanjung, dipuja-puja. Etika itu. Etika Pak. Maka kalau kita punya hajat kepada orang itu jangan to the point. Dicontohkan dengan Al-Fatihah. Saya datang ke Pak Iman mau pinjam duit langsung. Pak Iman, aku mohon maaf Pak Iman terburu-buru mau pinjam duitnya sampai jual. Ya enggak bakalan dikasih. Disanjung-sanjung dulu Pak Imam itu ya. Walau ya karena ada hajatnya. Pak Imam, ini lampunya kok bagus sekali, beli di mana ini Pak Imam? Padahal tujuannya mau pinjam duit itu. Oh Pak Imam, teman-temannya senang saya melihat ini. Aku kepingin tapi nggak bisa. Itu diajarkan di Al-Fatihah. Kalau kita ingin minta ada hajat, di orang, jangan langsung to the point. Kalau perlu itu disenengkan. Orang kalau dipuja-puja kan seneng. Dipuja-puja. Itu contoh dalam surat Al-Fatihah nggak langsung ihdinas siratal, berapa ayat itu sebelumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian semua itu Ar-Rahmanir-Rahim pujian, Maliki yaumiddin pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pernyataan. Ihdinas siratal itu baru doa. Kita mengaku dulu bahwa aku hanya ingin patuh, ingin tunduk, taat kepadamu ya Allah, baru kita mengaku juga aku hanya berharap penuh kepadamu dengan memohon pertolongan dengan seluruh hajat dunia kita. Baru masuk ihdinas siratal mustaqim. Karena itu ya Allah, bimbinglah aku, tunjukkanlah aku agar aku tetap berada pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud itu ya Islam. Semakin banyak kita menyimpang dari aturan Islam, semakin besar kemungkinan doanya tidak segera dikabulkan. Begitu. Sudah nyampe waktunya belum? Sudah. Ya ini jadi ini iya karena dia. Jadi kalau kita membaca iya karena jangan kosong Pak, munculkan itu perasaan. Apa hajatmu? Makanya ada pernyataan surat Al-Fatihah lima quri'at lahu. Surat Al-Fatihah itu tergantung karepe sampean, apa hajatnya, apa karepmu, apa maksudmu. Baca Al-Fatihah, cepat dikabulkan. Apalagi nek Pak Iman, apalagi nek moco banyak orang. Banyak orang baca 1, 3, 2 sampai, oh tambah cepat, tambah berat bawanya.
Sama dengan ada mobil mogok didorong satu orang nggak gerak, didorong 2 orang belum kurang tenaganya, didorong 3 belum, coba panjangkan sampai 10 orang, sebesar apapun mobil gerak. Dalam berdoa juga ternyata begitu. Semakin banyak yang mengamini kalau kita baca Al-Fatihah, amin amin, itu semakin besar kemungkinan untuk segera dikabulkan oleh Allah. Makanya kata Nabi, kalau ada jenazah yang meninggal, ada keluarga kita meninggal, supaya doanya itu dikabulkan, upayakan sampai 40 orang nyolatkan. Neiso. Jangan Pak Mudinto sendirian, jangan. Ya, disolatkan. Kata Nabi, siapa orang yang meninggal dunia, lalu jenazahnya disolati oleh 40 orang, orang-orang beriman. Yakin, pasti Allah akan mengabulkan dan mengampuni dosa-dosanya. Itu syaratnya. Karena doanya orang 1, orang 2 itu ternyata tambah banyak, tambah gitu ya. Ya. Asalkan jangan aminnya dimain-maini. Amin. Men, amin. Nah, itu ada juga gitu. Iya. Aku ya arek cilik. Enggak, kadang-kadang bukan arek cilik, orang tua. Amin. Enggak wayai amin. Maksudnya itu sampai kesuwen ngomongnya wes mudun. Cuman dikasih kode. Ya, ada lagi sebelum ditutup? Cukup ya? Nah, ini. Jadi nanti masuk ke kalimat sudah doa. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah kata, kalimat pernyataan, kalimat perjanjian, kalimat pengakuan, kalimat sumpah bahwa kita ini kepada Allah, hanya Allah yang pantas kita sembah, kepada yang lainnya enggak. Hanya Allah yang pantas patuhi, ditaati dan gini ya. Nah, kalau kita semakin banyak kepatuhan kita kepada Allah, ketaatan kita semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak fasik, semakin jauh rahmat Allah dari kita. Jadi kuncinya di sini, Pak. Taat fasik ya. Siapa yang menilai ini? Ya diri kita sendiri. Nah, gitu seperti ini. Baik. Mudah-mudahan makna surat Al-Fatihah dari kalimat atau ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami senantiasa beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami senantiasa memohon pertolongan. Nah, ini ringkas pendeknya, tapi kalau dikupas itu luas maknanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita setelah kita kaji, setelah kita bahas makna surat ayat kelima dari surat Al-Fatihah ini, yang berisi pernyataan bahwa satu-satunya Tuhan yang akan kita patuhi, kita sembah dan kita ibadahi hanyalah Allah. Satu-satunya tempat kita bermohon atas segala hajat dan keperluan yang hakiki hanya juga kepada Allah. Insya Allah kalau kita hayati maknanya dan khusyuk muncul hati di dalam sholat, yakin dan pasti segala hajat dan keperluan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis kita ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.